Delegasi Amerika Serikat dan Iran sudah hadir di Pakistan untuk memulai perundingan damai. AS memberi peringatan keras agar Iran jangan main-main dengan AS. Sementara Iran bersikap skeptis terhadap AS karena dalam beberapa negosiasi selalu berujung pada kegagalan dan janji-janji yang diingkari. Apakah perundingan ini hanya basa-basi atau bisa menyelesaikan perang? Kami bahas bersama pakar strategi dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara, sekaligus alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat sore, Pak. Bersama kami juga ada dosen hubungan internasional UGM Ririn Tri Nurhayati dan mahasiswa internasional Islamic University of Islamabad Syauqi Ikram bergabung melalui Zoom. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Saya ke Mas Syauqi dulu ya, Mas Syauqi. Selamat petang waktu Indonesia. Mas Syauqi, boleh digambarkan apa yang masih terjadi di sana? Ya, selamat siang semuanya. Waktu Pakistan ya. Jadi untuk menggambarkan situasi yang terjadi saat ini di Islamabad, Pakistan, khususnya pemerintah Pakistan itu sudah mulai mengetatkan beberapa titik yang disinyalir akan menjadi tempat perundingan. Salah satunya ialah Hotel Serena yang telah disegel total dan hanya dapat diakses oleh personel yang sangat selektif. Dan juga beberapa tempat lainnya. Mengingat juga Perdana Menteri Pakistan juga menurunkan beberapa personel gabungan dari pihak militer juga polisi untuk mengamankan wilayah tersebut. Demi keberlangsungan perundingan. Oke, tapi kalau untuk tahap perundingan yang saat ini terjadi, apa kalau Anda memantau dari media lokal misalnya, tahap apa yang sedang dibahas? Ya mungkin untuk saat ini perundingan masih bersifat fluid ya, dalam tanda kutip bahwa kita semua udah tahu bahwa Iran itu masih mengajukan dua tuntutan sebelum mereka ingin memulai negosiasi, yaitu yang pertama adalah menghentikan eskalasi perang di Lebanon. Dan yang kedua adalah aset Iran itu harus dicairkan terlebih dahulu. Baru di situ Iran akan mau duduk melanjutkan negosiasi. Walaupun saat ini sudah terpantau dan terkonfirmasi bahwa dua delegasi dari dua negara tersebut sudah sampai di Islamabad. Kalau sentimen media lokal di sana, kemudian juga warga perbincangannya, mereka arahnya bagaimana? Optimistiskah dengan hasil perundingan hari ini? Ya, mengingat apa yang diajukan oleh Pakistan sebagai mediator ya, mereka sangat-sangat memberikan apresiasi terhadap Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan sangat mendukung dan sangat optimis bahwa semoga perundingan ini dapat membuahkan hasil yang positif dan meraih hasil gencatan senjata secara permanen, mengingat Pakistan juga salah satu negara yang terdampak impact dari ditutupnya Selat Hormuz. Dan mengingat media-media lokal Pakistan juga mendukung langkah jitu dan langkah tegas Perdana Menteri Pakistan yaitu Shehbaz Sharif, bahkan sampai mengutip dalam sebuah judul Pakistan Save a World Civilization. Ini kan menandakan bahwa optimisme dan juga dukungan moral, mentalitas masyarakat Pakistan itu sangat mendukung Shehbaz Sharif untuk menjadi mediator dalam perundingan tersebut. Oke, Mas Syauqi Ikram, mahasiswa International Islamic University of Islamabad, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu Mas Syauqi. Terima kasih. Pak Agung, kita lanjutkan lagi juga Pak Agung, kan kalau kita melihat apa yang sudah terjadi selama ini kan cukup kompleks. Misalnya Iran juga skeptis posisinya, AS melakukan ancaman. Dengan apa yang terjadi hari ini, kalau menurut Anda sebenarnya perundingan yang ada di Pakistan di Islamabad hanya akan menjadi basa-basi atau memang bisa menghasilkan suatu keputusan mengakhiri perang? Kita harus lihat siapa yang sangat memerlukan penghentian perang. Kedua pihak sama-sama menginginkan penghentian perang, tapi dengan tingkat yang berbeda. Yang paling sangat ingin menghentikan perang karena akibatnya merugikan adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat itu hanya siap berencana untuk perang singkat ya. Begitu perang panjang ternyata menghabiskan sumber daya macam-macam. Apalagi ternyata lawannya tidak umum, lawannya menggunakan cara asimetris yang membuat perang ini menjadi memang menyerang ke titik-titik kelemahan Amerika, yaitu saturasi, gimana dia menghadapi serangan dari senjata yang murah yang membuat dia harus kehabisan senjata mahal. Kemudian senjata murah juga punya kemampuan yang sangat tinggi. Dan juga adalah sulitnya bentang alam di Iran sehingga tidak memungkinkan serangan darat. Dan serangan-serangan udaranya pun juga ternyata pada tahap awal kita juga baru tahu nih, ternyata banyak daripada target-target yang diklaim telah dihancurkan itu banyak adalah tiketnya decoy.
Jadi sebelum perang itu Iran sudah beli dari atau mendatangkan dari Cina itu puluhan ribu target-target bentuk pesawat lah, bentuk tank, bentuk apa segala macam yang memang bisa meniru persis dan bahkan di dalamnya dilengkapi dengan pemancar radio dan pemancar panas sehingga dia kelihatan seolah-olah sesuatu yang hidup dan ada kegiatan dalamnya. Jadi banyak klaim itu ternyata decoy karena tidak mungkin negara yang demikian pandai seperti itu dan pandai menyimbanyakan rudalnya seperti itu terus membiarkan peralatannya dihancurkan dengan mudah, kan nggak mungkin. Kalau kelihatan itu mungkin berarti kan memang itu untuk dihancurkan dan itu kemungkinan decoy. Dan terbukti dengan sekarang setelah hampir 1 bulan ternyata rudal pertahanan udara S-300 dan S-400-nya masih utuh. Ternyata selama ini digunakan secara selektif dan dimasukkan dan banyak yang dihancurkan itu adalah tiruannya. Nah, kalau misalnya termasuk secara militer AS adalah pihak yang paling terdesak. Tapi apa yang menjadi motif Trump bisa begitu berani tetap melakukan ancaman sebelum negosiasi dilakukan, Pak? Karena hasilnya itu kelihatan kan Amerika jadi kelihatan karena dia terdesak hasilnya kurang maksimal untuk Malaysia untuk Amerika ya. Jadi tentu seperti biasa dia harus keluarkan statement bahwa Iran itu dipaksa ikut itu gara-gara ditakut-takutin. Dan bahwa dia kelihatan tough ya, kelihatan hebat segala macam. Sehingga kalau Iran ikut itu adalah Iran karena Iran takut oleh ancamannya. Padahal actualnya nggak seperti itu. Kita lihat di sisi yang lain Iran itu kan sampai saat terakhir tuh nggak mau dia 15 poin itu. Sampai akhirnya Perdana Menteri Zarif dari Pakistan, sudahlah kamu ajukan aja apa gitu, coba saya ajukan ke Amerika dan Iran memberikan 10 poin yang betul-betul sudah mereka sudah dan itu betul-betul kepentingan nasional Iran dan sama sekali berbeda dengan punya Amerika. Dikirimkan tentu tidak dengan harapan diterima, tapi loh kok diterima? Cuma kejutan, orang Iran terkejut, semua orang terkejut, tapi kalau sampai pilihan yang sama sekali tidak menguntungkan Amerika dari segi itu diterima artinya kan yang desperate siapa? Yang butuh damai siapa? Ya Amerika. Meskipun setelah itu dibarengin dengan pernyataan yang keras, yang ancam lagi segala macam, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa persyaratan yang digunakan sebagai tolok ukur dengan dikatakan secara lisan adalah persyaratan diajukan oleh Iran. Artinya bahwa Amerika yang butuh ini gencatan senjata dan ada sebabnya itu. Oke, kalau misalnya memang Amerika Serikat yang paling perlu gencatan senjata ini dilakukan, kalau menurut Anda Bu Ririn, apakah artinya negosiasi ini akan berlangsung mulus atau justru berakhir dengan jalan buntu? Baik, terima kasih Mbak Cindy dan selamat sore Pak Agung dan pemirsa. Ya, terima kasih. Saya melihat bahwa perundingan yang sekarang sedang berlangsung akan segera berlangsung di Islamabad. Pertama saya apresiasi bahwa ada perkembangan positif yang kita semua tentu berharap ini akan menjadi perundingan yang membawa hasil seperti yang diharapkan agar terjadi deeskalasi dan sebagainya. Tetapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Agung bahwa memang kemudian ada posisi yang sebenarnya tidak imbang begitu ya, di mana sebenarnya siapa yang lebih membutuhkan. Saya juga menyepakati bahwa ini sebenarnya dilihat lebih banyak Amerika Serikat yang membutuhkan, sedangkan dari sisi posisi Iran kemudian masih tetap cukup confidence dengan posisinya karena dia selama ini juga sebagai pihak yang secara hukum internasional misalnya kita sampaikan dia memang menjadi negara yang memiliki hak untuk membela diri dan itu hingga sekarang masih dia pertahankan dan ini sebagai bagian dari dia menjaga kedaulatannya sehingga ini harapannya dengan adanya mediasi dari Pakistan kita semua berharap agar ini tetap bisa berjalan meskipun kemudian kita sangat melihat bahwa ini masih di persimpangan kritis seperti ini adanya upaya perlindungan ini kita sama-sama berharap agar ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun tadi disampaikan ada banyak isu yang cukup sulit karena posisi atau yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dan yang ditawarkan oleh Iran cukup banyak perbedaan dan pertentangan yang keduanya masih ingin datang dengan tentu saja datang dengan posisi yang sama-sama tinggi. Kemudian nanti kita lihat bagaimana. Nah, Bu Ririn, kalau misalnya posisinya permintaan dari tuntutan dari masing-masing negara bertolak belakang, yang akan menjadi titik tengahnya nanti seperti apa? Baik, kalau untuk kemudian mencoba untuk menjadi titik tengah, kemudian harusnya misalnya bahwa kemudian terutama terkait Selat Hormuz harus sebaiknya atau seharusnya kemudian dari kedua pihak itu mau menurunkan sedikit derajatnya, misalnya kemudian bagaimana Selat Hormuz itu kemudian dari Iran memungkinkan memberikan
prosedur yang clear dan jelas tentang apa syarat-syarat supaya kemudian kapal-kapal tersebut bisa melewati Selat Hormuz sehingga kemudian bisa segera memecah kebuntuan minyak dan sebagainya, akses minyak dan supply chain yang selama ini terganggu. Dan kemudian juga Amerika Serikat juga harus tetap menghargai bahwa Iran memiliki kedaulatan terhadap wilayah Selat Hormuz ini sehingga kemudian apa yang diajukan oleh Iran kemudian perlu dihargai oleh Amerika Serikat dengan peran nanti dari mediator Pakistan bisa menengahi keduanya. Oke, idealnya saling kompromi. Tapi Pak Agung, kalau menurut Anda melihat karakter dari Amerika Serikat dan juga Iran, mungkinkah itu terjadi? Tapi jangan jawab dulu, kita akan sambung lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan lagi dialognya tadi. Kalau Pak Agung, idealnya masing-masing negara melakukan kompromi. Tapi dengan kita melihat karakternya Amerika Serikat, kemudian Iran juga posisinya skeptis. Artinya ada posisi atau sikap ketidakpercayaan. Meskipun Amerika Serikat yang lagi putus asa, mereka yang lebih butuh. Apakah ini akan menjadi ganjalan atau misalnya apakah Iran akan melakukan tarik ulur mengetahui kondisi dari Amerika Serikat? Iran akan berkeras pada tuntutannya. Kenapa? Saya singkat aja saya ceritakan bahwa setelah 5 minggu ternyata dengan segala macam kehancuran dialami Iran, tidak mengubah fakta bahwa Irannya tetap eksis, rejim tetap ada, rakyatnya tidak berontak, tetap bisa membalas, uranium tidak bisa direbut, kemudian masih bisa proksinya masih bekerja membantu Iran. Namun di sisi lain juga kenyataannya adalah Amerika sekarang semua pangkalannya hancur di Teluk, ya dia tidak bisa melindungi para negara-negara Teluk yang harusnya di bawah perlindungan dia. Kemudian mereka tidak bisa terbang jarak dekat lagi karena semuanya bisa terbangnya hanya dari Israel, Jordania atau dari laut yang jauh. Kemudian jadi ketidakmampuan untuk menangkis serangan dan semakin lama untuk menangkis serangan daripada Iran menjadi tidak mampu karena sudah habis itu rudal-rudal penangkisnya. Nah, yang terjadi itu adalah yang membuat orang melihat, ini nggak mungkin selesai dalam waktu singkat. Nah, itu yang pertama ya. Dalam waktu singkat, Iran tidak takluk, tidak singkat. Nah, kemudian yang kedua, di sisi lain, di sisi yang namanya ekonomi. Ternyata Iran menggunakan cara lain juga, dia menutup Selat Hormuz dengan ancaman saja, tapi dia cukup mengeluarkan notice to marine, yang mengatakan selat ditutup, selesai, langsung Lloyd Insurance tidak akan. Nah, bila terjadi seperti itu, maka harga minyak naik. Jadi banyak orang bilang di Amerika kan minyaknya banyak, ya tapi masalahnya mau minyak banyak, minyak kagak di Amerika. Yang jelas begitu minyak dari Teluk itu berkurang, mengalir keluar, yang terjadi adalah harga minyak di Amerika naik. Harga autogas sekarang udah nambah $1. Harga solar, diesel sudah naik $2. Dan itu bila itu dibiarkan terus maka akan naiklah yang namanya akan menimbulkan inflasi karena semua barang akan mahal, karena daya beli berkurang dan akhirnya inflasi terjadi. Begitu inflasi terjadi, Amerika sebagai pengutang terbesar di dunia, $40 triliun diutangnya itu dibeli Jepang, Cina dan segala macam, termasuk orang-orang itu pasti secara hukum ekonomi akan dijual karena inflasi tidak baik, menyimpan ori, rugi kan, dijual. Begitu dijual, yang terjadi adalah bank sentral akan menaikkan suku bunga, namanya US Treasury Yield, suku bunga naik ke atas. Nah, begitu suku bunga itu melewati batas tambang 4,5% dan naik menuju 4,8, maka terjadi bencana. Bencananya bagaimana? Maka semua barang-barang semua pinjaman di bank-bank Amerika akan naik di atas itu. Begitu naik di atas itu, yang terjadi adalah orang-orang nggak sanggup bayar bunga, bayar rumah, bayar mobil, bayar apapun kredit cardnya itu, dan bila terjadi maka terjadi resesi, banyak orang yang diberhentikan. Kemudian banyak ini, terjadi adalah apa? Nanti 6 bulan lagi orang-orang yang sekarang nasibnya terpuruk karena nggak bisa bayar hutang gara-gara naiknya harga minyak, dia tidak akan memilih partai Republiknya, partainya Trump, dia akan pilih Demokrat, dan setelah itu kalau Demokrat terpilih, maka Trump tinggal nunggu dimaksulkan atau di-impeach sama Republik. Artinya ekonomi yang menjadi alasan Trump juga akhirnya mau melakukan negosiasi, tidak punya pilihan selain melakukan mediasi. Nah, kalau Bu Ririn, ini kan 5 pekan, Iran ternyata berhasil melakukan pertahanan dari Israel dan juga Amerika Serikat. Iran juga berhasil menyudutkan Amerika Serikat sampai akhirnya bisa melakukan negosiasi, mediasi. Apakah kalau menurut Anda bisa disebut ini sebuah keberhasilan bagi rezim Iran?
Ya, baik. Ya, saya melihat ini keberhasilan ya dari rezim Iran. Saya menyetujui tadi yang disampaikan Pak Agung, ini kemenangan dari rezim Iran karena kenyataannya bahwa meskipun kemudian ada serangan bertubi-tubi dari Israel maupun dari Amerika Serikat, hingga sekarang Iran masih dapat lakukan serangan balasan sebagai bentuk dari hak membela diri yang memang kemudian menjadi hak legitimate untuk mempertahankan kedaulatan negara. Begitu juga dalam periode ketika kemudian akhirnya ada proses gencatan senjata, akhirnya kemudian ada perundingan. Dalam hal ini kita juga masih melihat posisi Iran itu masih justru lebih menentukan daripada yang kemudian Amerika Serikat. Justru kemudian Amerika Serikat akhirnya mau mengikuti tekanan-tekanan juga yang dilakukan oleh Iran, sehingga memang dalam hal ini posisi Iran cukup lebih, menurut saya lebih confidence dibandingkan dengan posisi Amerika Serikat. Berarti bisa dibaca apakah perundingan ini akan bisa berlangsung cepat sampai ada kesepakatan? Iya, kalau saya melihatnya ini cukup sulit ya, cukup pelik karena tadi saat ini keduanya masih dalam posisi yang cukup masing-masing ingin menggolkan tujuannya masing-masing, tetapi kemudian kita akan melihat perundingan ini bisa mengalami kegagalan ketika kemudian misalnya sekarang kita lihat bahwa ternyata gencatan senjata juga sudah mulai ada gangguan ketika kemudian misalnya Lebanon masih tetap diserang oleh Israel. Nah, ini tadi juga menjadi syarat dari Iran untuk kemudian hal itu harus segera dihentikan. Nah, apakah ini kemudian akan segera terbukti? Ini juga menjadi ujian bagaimana kemudian perundingan ini akan berlanjut atau tidak. Oke, dan ini juga kami dapat informasi terbaru, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Barujerdi bilang Iran akan mengajukan penghentian gencatan senjata dan perang tidak hanya mencakup Iran, tapi juga wilayah Timur Tengah lainnya dalam perundingan di Islamabad, Pakistan. Dubes Iran untuk Indonesia mengklaim perundingan dilakukan setelah kemenangan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Muhammad Barujerdi, dalam perundingan di Islamabad, Pakistan, Iran mengajukan beberapa syarat gencatan senjata. Salah satu syarat utama adalah perdamaian di wilayah kawasan sekitar Iran dan negara sekitarnya, bukan hanya di Iran. Merujuk pernyataan dari Dubes Iran tadi, Bu Ririn, kalau menurut Anda mungkin tidak Amerika Serikat akan mengiyakan permintaan bahwa gencatan senjata itu di seluruh wilayah Timur Tengah? Ya, menurut saya kemudian Amerika Serikat harus segera mengoreksi posisinya untuk melihat jika dia memang ingin agar perundingan ini bisa berlanjut. Karena itu menjadi syarat mutlak yang diharapkan oleh Iran, dan itu juga sudah ada dalam 10 poin ya yang diminta oleh Iran. Sehingga jika memang Amerika konsisten dengan komitmen untuk perundingan ini bisa lanjut, ya seharusnya kemudian Amerika Serikat bisa memastikan bahwa di semua front itu gencatan senjata terjadi, termasuk kemudian juga memberi tekanan kepada Israel agar kemudian Israel juga memperhatikan poin-poin tersebut. Baik, Pak Agung Sasongko-Jati dan Bu Ririn Tri Nurhayati, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Terima kasih.